warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heski Denemelia dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Rengas Dengklok. Sejarah Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kronologi kejadian monumental ini dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat? Mari simak video ini. Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Trucci. Kepada Soekarno-Hatta, Trucci menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta belum yakin dengan berita kekalahan Jepang, memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir yang ingin mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia yang datang dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini, kita menghadapi serikat yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, diperlukan suatu revolusi yang berorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 1945, sambil menanti kabar terbaru dari pemerintahan Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Golongan muda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 malam di Penggasaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Pada pukul 22.00 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, maka bakal terjadi penggolakan. Bung Karno menolak seraya berkata, "Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta, pembela tanah air, berpangkat Sudanco atau komandan kompi. Tepat pada pukul 04.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan
putra sulungnya Guntur, seraya Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Cheong King Song. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menegakkan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi karena kewibawaan dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemukan Wikana, salah satu tokoh muda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Namun, saat Ahmad Subarjo tiba, dia menyaksikan perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Lalu, dia menengahi perdebatan tersebut. Ahmad Subarjo memberi jaminan nyawanya kepada golongan muda yang dipimpin oleh Sudanko Subeno bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sama lambatnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Maka, para golongan muda bersedia melepaskan Soekarno-Hatta beserta rombongannya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman Laksamana Muda Maidan, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia merumuskan naskah teks proklamasi. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Sekian peristiwa sejarah Rengas Dengklok yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.